Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi ala kulli halin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar wa sallam tasliman katsira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna rahmah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil hamdi nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa lil jami'il muslimin wa muslimat ikhwan. Hadirin hadirat rahimani rahimakumullah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, dipertemukan lagi kita di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan diberikan rezeki iman Islam, diberikan kekuatan untuk beribadah kepada Allah, diberikan keyakinan untuk bisa i'tikaf di dalam masjid, diberikan kekuatan juga untuk kita sama-sama duduk di dalam majelis. Karena kalau bukan karena iman dan pertolongan dari Allah, kita tidak akan pernah bisa berkumpul seperti ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah menginjak pada ayat 6 kemarin. Ya. Ayat 7. Ayat 7 baru sepotong ya. Dan kita murojaah dulu ya dari takbiratul ihram supaya tidak lupa ya. Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Apa artinya? Allahu Maha Besar. Kabiran dengan segala dengan segala kebesarannya. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah.
Lillahi hanya bagi Allah, katsiran dengan dengan pujian pujian yang yang banyak. banyak. Wa subhanallah, Maha suci Allah suci Allah, bukratan di waktu pagi wa asilan dan dan sore waktu petang petang. sore. Ini sesungguhnya saya atau sesungguhnya wajah wajhiya, Aku hadapkan menghadapkan wajahku lilladzi fataras samawati wal ardh, kepada Zat yang Zat yang maha pencipta langit dan bumi, hanifan musliman, sebagai muslim sebagai muslim yang lurus. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku dan aku bukan bagian dari orang-orang yang musyrik. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi hanya untuk Allah, Rabbil alamin, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirtu, maka dengan itu, oleh karena itu aku patuh kepada perintah Allah. Wa ana minal muslimin, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri. Kemudian a'udzu, aku berlindung, billahi, minasyaiton ar-rajim, yang terputus. Kemudian bismillah, dengan menyebut ar-rahman ar-rahim, dan Maha Penyayang. alhamdulillah, Segala puji bagi Allah, puji dan syukur, lillahi, hanya kepada Allah, hanya milik Allah, Rabbil alamin, ar-rahman ar-rahim, maliki yaumiddin, hari pembalasan. Kemudian iyyaka, hanya kepada Engkau, na'budu, kami menyembah, wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau, nasta'in, kami mohon, ihdina, tunjukilah kami, as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta, atau siratal ladzina, sirat dulu, as-sirat, jalan yang lurus itu ya, alladzina, orang-orang yang an'amta, telah Engkau beri alaihim, atas. Jadi artinya jalan siratal mustaqim itu adalah jalan yang ya telah Allah berikan kepada orang-orang yang diberi nikmat atas mereka. Nah, yang diberi nikmat atas mereka kemarin kita bahas apa? Orang-orang pertama para nabi, yang kedua siddiqin, yang ketiga syuhada, para syuhada, yang keempat sholihin. Jadi orang-orang yang sholih. Jadi ini sudah sangat jelas bahwa kalau kita ingin menjadi orang-orang yang lurus ya sesuai dengan doa yang kita inginkan itu adalah apa? Ikutilah keempat kategori orang tadi ya. Berarti selain itu kemungkinan bukan orang-orang lurus ya. Jadi mau tidak mau petunjuk dari sini ya, dari ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ini diberikan oleh Allah gambaran yang sangat jelas. Hei, kalau ingin jalan yang lurus ikutilah para nabi, ikutilah jalan orang-orang siddiq,
ikutilah orang-orang syuhada, syahid, ikutilah orang-orang yang soleh. Ya. Jadi inilah yang harus jadi ikutan. Kalau tidak ada kriteria tadi, tinggalkan orang itu, karena akan justru merusak kepada jalan kita. Ya. Karena selain jalan Shiratal Mustaqim adalah jalan setan yang dibuatnya oleh setan gitu. Jalan yang bengkok berarti kan, jalan yang sesat. Nah, berarti tugas kita adalah mempelajari aktivitas para nabi, sikap para nabi, iman para nabi, ya. Kemudian para siddiqin, ya, para sahabat-sahabat semuanya, para syuhada juga sahabat-sahabat Allah. Kemudian para orang-orang saleh, para ulama, orang-orang yang bisa kita teladani dalam hidupnya. Jadi orang saleh itu artinya orang yang mengamalkan ilmu dengan baik, itu orang saleh. Ya. Jadi kalau dikatakan saleh, makanya kita sering menyebutkan amal saleh. Berarti orang saleh itu adalah orang yang mengamalkan ilmu. Ya, mengamalkan ilmu. Jadi tidak bisa dikatakan orang saleh walaupun dia banyak ilmu. Ilmu loba, misalnya ilmu Quran, boga, tapi cara baca Quran itu bukan orang saleh. Ya. Gitu. Ilmu bahwa maling itu haram, tapi maling, nah itu orang saleh. Jelas gitu ya. Berarti dalam kehidupannya sangat nampak orang soleh itu adalah yang mempraktikkan ilmu, ya. Karena yang terdekat kepada kita yang bisa dilihat itu orang soleh dan orang siddiq, ya. Karena kalau para syuhada kita udah kehilangan, ya. Maksudnya jauh, berarti harus dipelajari secara ilmu, gitu ya. Para nabi jelas juga mereka hanya bisa dipelajari lewat hadis-hadis dan riwayat-riwayat. Tapi kalau orang soleh bisa di sekitar kita, ada nggak? Kalau nggak ada, ya balik lagi ke para nabi dan para sahabat. Kalau nggak ada yang bisa dicontoh dalam hidup ini, ya berarti kembali lagi kepada para ulama terdahulu, bagaimana sikap-sikap mereka dalam hidup, bagaimana sholat mereka, bagaimana sikap mereka di dalam keseharian, bagaimana keseharian di waktu subuh ini, bagaimana. Ini subuh seperti ini, kita insya Allah yang pertama ngikutin Nabi, ya. Udah, jadi kan di dalam sunnah, dari sunnah itu ada yang dilakukan Nabi plus, ya, dianjurkan oleh Nabi. Ada yang tidak dicontohkan Nabi tapi dianjurkan, ya. Jadi tidak dicontohkan oleh Nabi, tapi ada hadisnya atau perkataan Nabi. Kan dalil itu bisa berupa apa yang dilakukan, apa yang diucapkan saja, ya. Nah, di dalam masalah suruh kayak gini nih, diam seperti ini dilakukan Nabi plus ada hadisnya. Yang udah dilakukan Nabi, jadi istimewa itu dilakukan Nabi plus dianjurkan oleh Nabi. Ada yang cuma dilakukan, ya, tapi tidak diucapkan oleh Nabi, itu juga jadi sunnah. Ada yang cuma diucapkan Nabi, tidak dilakukan Nabi, itu jadi sunnah juga. Nah, contohnya begitu. Nah, kita hari ini begini diam duduk i'tikaf di dalam masjid setelah sholat subuh sampai syuruk, ini juga mengikuti para nabi, mengikuti orang-orang saleh. Ulama-ulama juga begitu, ya. Bahkan ulama-ulama yang sering dinisbatkan oleh orang-orang yang yang sering membid'ahkan, salah satunya itu kayak Ibnu Qayyim al-Jauziyah, itu salah satu aktivitasnya setiap hari setelah subuh nggak pernah beranjak dari tempat sholatnya sampai matahari terbit, kemudian dia menengadah ininya wajahnya ke atas dan berdoa. Jadi langsung keluar berdoa, langsung menengadah ke langit. Itu aktivitas setiap hari begitu, ya, kayak gitu. Jadi itu para ulama, ya, para orang saleh juga begitu. Jadi jangan bingung ngikutinnya, ya. Jadi ngikutin itu yang pasti kita pelajari lah, makanya orang-orang saleh supaya mudah, ya. Karena begini, kita sebagai manusia
kalau diberikan petunjuk tanpa ada contoh kan repot ya, gitu. Jadi semuanya itu udah ada contohnya, ya. Insya Allah karena Islam ini udah sempurna, insya Allah semua ada contohnya. Maka kemarin balik lagi ke bahasan, ibu-ibu silahkan nyarilah contoh yang sesuai dengan keadaan. Itu lebih mudah daripada memaksakan untuk menyontoh orang yang kitanya nggak sanggup di situ. Contoh kemarin begini, kalau untuk cara mencari contoh itu, semua kisah Nabi, semua akhlak Nabi, akhlak para sahabat itu semua pelajari. Untuk apa? Untuk supaya kita tidak menganggap remeh orang-orang di sekitar kita yang mengamalkan hal lain. Karena banyak di kita ini, satu sisi dilakukan oleh salah seorang ngikutin sisinya Nabi, satu sisi lagi menyalahkan karena katanya Nabi nggak begitu. Contoh yang keras sama yang lembut di dalam dakwah, seolah-olah keduanya salah, padahal keduanya betul. Nabi menyampur semua, kita maka pilih-pilih, anu lembut kabeh, anu maksiat diantep, aya anu geras kabeh. Ya, gitu. Padahal contoh itu semuanya ada tuh lengkap dari Nabi. Cuma karena kita banyaknya ego golongan, akhirnya saling menyalahkan. Padahal semuanya betul. Kalau kita tahu bahwa semua yang dilakukan itu juga metode Nabi. Metode Nabi itu lembut dalam berdakwah, tapi juga marah dalam berdakwah itu sering. Ada konteksnya, ya, ada konteksnya. Ya. Saya kemarin sedang merojaah juga kisah-kisah yang para ulama madhab, 4 madhab semuanya pernah dipenjara. Bahkan Imam Hanafi, ya, itu meninggalnya di penjara karena kezaliman penguasanya. Untuk apa? Beliau itu disuruh diminta untuk jadi pejabat. Beliau selalu menolak. Kenapa menolak? Karena tahu pemerintahannya zalim. Jadi gitu. Misalnya kita tahu nih pemerintahan kita zalim. Hei, ayo ulama misalnya, kamu jadi hakimnya di sini. Nah, Imam Hanafi itu nolak karena tahu ini hakimnya pemerintahannya zalim. Kalau sekarang, kalau ada yang bersikap kayak Imam Hanafi disebutnya radikal, betul nggak? Di penjara. Hari ini ada nggak yang begitu? Banyak ulama-ulama yang dikriminalisasi. Tapi banyak yang nah ini kalau saya pun tidak akan menyalahkan, silahkan yang mau bergabung dengan pemerintah. Kalau menganggap itu kebaikan, kalau niatnya bahwa saya bisa berdakwah nanti di atas, kan gitu ya. Tapi bagi orang-orang yang memilih untuk mencegah, banyak juga ulama yang begitu. Ya, Imam Syafi'i pernah bahkan mau dieksekusi mati oleh penguasanya, ya, dengan tuduhan-tuduhan Syiah gitu, karena lagi marak-maraknya juga Syiah gitu. Dianggap pendukung Syiah, ya, jadi mau dieksekusi, ya, tapi Allah takdirkan tidak, ya. Kemudian Imam Ahmad itu pernah dipenjara dan dicambuk luar biasa, ulama semua. Kenapa? Karena tidak sepakat, dan semuanya itu karena pemerintahannya. Artinya mereka itu ahli ilmu, tapi mereka juga tegas di dalam sikap. Gitu. Kemudian bagaimana yang dengan bergabung pemerintahan, banyak ulama yang bisa mengubah. Contohnya salah satunya Imam Malik itu pernah bahkan hampir 40 tahun jadi mufti. Mufti itu hakim daerah berdasarkan Islam itu namanya mufti di Madinah. Walaupun pernah juga ada konflik, ya, gitu. Selalu ada konflik di dalam ini. Nah, makanya ketika kita mengambil kasus-kasus dari para sahabat, dari Nabi, itu sudah komplit. Hanya saja mana yang mampu kita lakukan hari ini, itulah Shiratal Mustaqim itu. Contoh, saya orangnya lembut, ya ikutilah dakwah
Sayyidina Abu Bakar, saking lembutnya beliau, kerjaannya nangis melihat ini selalu tersentuh, ya kayak gitu. Tapi kalau ada orang yang memungkinkan punya kekuasaan, Umar bin Khattab itu kan berkuasa dari segi fisik, kekuatannya dan kecerdasannya luar biasa. Yang badannya paling gede se-Mekah itu, jagung gede, dipakailah oleh beliau kekuatannya itu untuk tegas di dalam Islam. Jadi untuk tegas karena punya potensi di situ. Ada orang-orang yang kaya kayak Utsman bin Affan, kan tuh kekuatannya itu di kekayaan. Maka dakwah beliau dengan cara apa? Menggelontorkan dana untuk perang, gitu. Coba begini, bahwa Bapak Ibu pernah nggak mendengar Abu Bakar jadi pimpinan perang? Gak ada. Pernahkah mendengar Utsman bin Affan jadi panglima perang? Tidak, karena beliau punya harta. Maksudnya potensi beliau tidak jadi panglima. Tapi yang pernah jadi panglima di sahabat itu adalah Umar bin Khattab sama Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena punya kekuatan dan kecerdasan strategi perang. Ya, apalagi Sayyidina Ali terkenal sebagai panglima dari mulai umur 15 tahun. Potensinya di situ ada, ya, gitu. Utsman bin Affan karena punya harta potensinya, maka kita mengamalkan amal soleh Utsman bin Affan adalah dengan bersedekah banyak, dengan baca Quran. Kan Utsman bin Affan salah satu ininya baca Quran. Kalau nggak salah dulu pernah dibahas juga yang disukai Rasulullah sama sahabat-sahabatnya kan beda-beda tuh. Yang tiga itu Nabi suka apa, Abu Bakar suka apa. Nah berarti kesukaannya itu adalah amal soleh yang sesuai dengan kemampuan, ya kan? Kayak gitu. Nah hari ini kemampuan kita, ya di mana? Maka pelajari dulu seluruhnya kemampuan kita yang mana. Maka jangan begini nanti, jangan ketika kita mohon maaf sedang dalam keadaan miskin, hayang nyontoh Utsman bin Affan itu. Bisa nggak dilaksanakan hari ini? Nggak bisa. Contoh, kita dalam keadaan misalnya pas-pasan, tapi didinya anak pikiran hayang yen sumur ke DRW 18 dek disedekahkeun. Botang bantingna sabaraha tahun ke ibadah eta. Betul nggak? Tapi kita harus tahu kisah Utsman bin Affan. Jadi cita-cita boleh, tapi jangan jadi beban sehari-hari pikiran kumaha carana beunghar. Mendingan kalau keadaannya begitu, ada ternyata sahabat-sahabat yang fakir tapi ibadahnya luar biasa dan apa yang mereka kerjakan luar biasa. Ya, contoh, misalnya yang kalau keadaan fakir itu Sayyidina Ali itu fakir sampai ke keluarganya fakir, memfakirkan diri ya. Berarti amalan-amalan yang paling utama orang fakir adalah sabarnya. Sabar, gak banyak ngeluh, ya. Gitu. Jadi begitu ininya. Nah jangan sampai juga, ini ada orang kaya nih, benar-benar nges beunghar. Hayang nyontoh Ali bin Abi Thalib berat. Gimana caranya mau makan nyari dulu? Sabab nges beunghar. Kesehariannya udah mewah. Dia bisa ngikutin Utsman bin Affan, ya usah ngikutin Ali bin Abi Thalib, atau mau ngikutin misalnya berat juga kalau ngikutin Abu Bakar yang seluruhnya disedekahkan. Tapi minimal kayak Utsman bin Affan kan nggak seluruhnya disedekahkan. Tapi beliau tetap kaya. Abdurrahman bin Auf tidak seluruhnya disedekahkan, tapi tetap bisa berjalan. Jadi itu kalau kita komplit mempelajari para nabi, para sahabat, para ulama secara keseluruhan komplit, akhirnya tuh kita itu nggak bingung. Jadi jangan sampai gitu. Nih bapak ibu itu orang-orang kaya, ngobrolinnya motivasi guru juga Sayyidina Ali, malah lagi deh berat ini Islam teh kudu ninggalkeun harta kan gitu jadi kan gitu. Jadi jangan tinggalkan profesi kita hari ini yang penting kalau halal, jangan tinggalkan profesi, jangan tinggalkan keseharian, tapi cobalah keseharian itu sesuaikan dengan kemampuan bagaimana caranya kita tetap bisa
pedagang misalnya. Nih kan kita yang pedagang sibuk, iya. Tapi bukankah para sahabat yang pedagang juga banyak dan tetap beribadah kepada Allah? Utsman bin Affan pedagang, Umar pedagang, Abdurrahman bin Auf pedagang. Tapi coba cek, pernahkah mereka sholat jamaah ketinggalan? Itu intinya. Kemudian yang miskin kayak Ali bin Abi Thalib, Abu Dzar Al-Ghifari, itu terkenal kemiskinannya. Pernahkah mereka sholat jamaah ketinggalan? Makanya kan pernah ada cerita yang sahabat, walaupun akhirnya dia kurang ininya. Itu kan orang miskin yang berjamaah juga. Saking sarungna duaan yang istrina sekali ewang, makanya balik baik. Kebayang gak ya nama orang miskin juga gitu? Akhirnya sholat, balik baik ditanya, iya sarung duaan yang istri. Mau ayo dong balik, balik baik. Gitu, bapak iya, sinetron. Akhirnya ada satu yang miskin. Dulu mah bener nyata orang miskin berjamaah sarungna gantian ke sholat istrina. Coba bayangin kemiskinannya. Hari ini mah luar biasa, kita nggak ada yang segitunya. Nah ini menandakan bahwa ada perbedaan dari segi kedudukan harta, tapi persamaan dalam ibadahnya sama semua. Ngajinya tiap hari dengan Rasulullah, sholat jamaahna rajin. Ya kalau jihad waktunya jihad parang semua. Tidak ada tuh istilah ini. Kan di kita kebanyakan ya yang kaya misalnya seperti Utsman bin Affan tidak mengamalkan itu. Dia mengamalkan sholat jamaah, jalan orang baru kan jamaah. Nah makanya dakwahna kana benar itu dakwahna kudu nyontokeun ka Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf yang enggak pernah absen sholat berjamaah walaupun benar. Kan gitu. Apalagi kita yang miskin-miskin, maksudnya kita tuh nggak miskin, kita tuh hidup cukup ya. Jadi kita mengaku-ngaku jika Utsman bin Affan bisa melalui sumur gitu ya, bisa membebaskan sumur. Tapi yang jadi tolong ukurnya itu adalah ibadahnya. Ternyata di dalam kisah-kisah para nabi dan para sahabat, mereka itu dari segi hartanya berbeda, tapi dari segi pengamalan ilmunya sama. Contoh di 4 madhab. Di 4 madhab itu kan Imam Hanafi itu orang kaya karena pengusaha. Dia pengusaha ya, kaya sampai dia itu yang sering ngebiayain murid-muridnya. Murid-murid dibiayain keserangan. Ayat mampu dibiayain. Sekarang juga banyak alhamdulillah yang ikutin Imam Hanafi gitu ya. Jadi kalau ada murid-muridnya yang gak mampu itu justru dibiayai oleh pesantrennya misalnya kayak gitu ya. Bahkan sampai ngebayar anaknya ngaji. Anaknya itu ngaji juga ke orang lain karena dia perlu ilmu dari yang lain. Nggak pernah ada satu riwayat ngajarkan Fatihah, udah nyampe Fatihah dikasihnya 1000 dirham. 1000 dirham itu kalau sekarang apa? 70 jutaan. 70 juta gajina guruna. Saking yang pertama memang dia kaya, yang kedua menghargai ilmu. Ayeuna lamun aya nu ajar Fatihah 70 juta, ulun teu ribut sa alam dunia. Mau sudah di situ aya ajar Fatihah 70 juta. Ai baheula memang tidak ditarik, tapi itu adalah kesolehannya seorang Imam Hanafi menghargai ilmu. Bahkan guruna kayak nolak, kalian heran kok saya kasih banyak. Ini uang segini itu nggak ada artinya dibandingkan Al-Fatihah yang telah engkau ajarkan pada anak saya. Nah itu kan mindset orang berilmu tuh, kayak gitu. Nah itu buktinya bahwa Imam Hanafi adalah orang kaya dan tetap ngamalin ilmu. Kemudian Imam Malik juga begitu, orang kaya, ya berwibawa, ya kemudian ngamalin ilmu. Imam Syafi'i dia nggak terlalu kaya, biasa aja, ya. Bahkan banyak kisahnya itu kecenderungan beliau itu selalu kekurangan dalam masalah ekonomi, tapi pengamalan ilmunya luar biasa, ya. Berarti kita jangan dibatasi oleh harta, oleh keadaan kita hari ini, karena semuanya ada
kesamaan ibadah. Jadi semuanya ada kesamaan ibadah tuh, ya kayak gitu. Jadi ibu-ibu mau kayak siapa? Ada contohnya, silakan sesuaikan keadaan. Pelajari semua, makanya harus pelajari semua dulu ya. Karena kita sebagai laki-laki juga harus pelajari dulu nih supaya jelas ihdinas siratal mustaqim ini, supaya jelas ya. Pelajari semua kisah sahabat. Ternyata saya tuh cocoknya kayaknya ngikutin juhud kayak Sayyidina Ali gitu. Tapi nanti kita gak akan menyalahkan orang yang bermewah-mewah. Maksudnya tuh orang yang mewah tapi seperti Utsman bin Affan, kan gitu. Jadi kalau kan banyak juga begini nih dalam kehidupan nih. Orang yang juhud itu mencela orang yang punya harta. Orang yang punya harta mencela orang yang juhud. Nah, cuma tuh dunia tadi tinggal nikmati, jangan gitu jangan buka harta. Aja kamu juhud deh. Tuh mau belum punya udah kayak maut. Gitu. Jadi kayak saling mengejek. Padahal keduanya baik. Kalaupun kaya silakan jadi kayak Utsman bin Affan. Kalaupun kita fakir silakan seperti Ali bin Abi Thalib. Kan dua-duanya tuh ada jalannya dan keduanya itu benar gitu, ya. Jadi jalan semua ini di Shiratal Mustaqim ini itu kita sesuaikan dengan apa yang kita mampu hari ini dan cocok dengan kita, ya. Jadi ibu-ibu nih, ibu-ibu yang hari ini banyak contoh-contoh perempuan-perempuan hebat di dalam Islam. Mau jadi kayak Siti Fatimah, tahu bagaimana kehidupannya? Ya seperti Ali bin Abi Thalib. Apa beliau? Siti Fatimah itu orang yang sabar, ya, yang nanggung ripuh pokoknya secara ekonomi mah. Bisa jadi keadaan kita ada yang begitu, makanya ikutinlah beliau. Tidak ngeluh, tidak nuntut pada suaminya, selalu mendoakan suaminya sabar dalam kehidupannya. Itulah ibadah tertingginya gitu. Atau kalau kita misalnya orang yang cerdas, perempuan cerdas, ilmu kayak Siti Aisyah. Siti Aisyah itu orang yang cerdas, ilmu. Makanya sampai sekarang hadis-hadis beliau itu direkam oleh beliau itu banyak sekali. Ya, jadi banyak sekali tuh. Kenapa? Beliau ahli ilmu. Nah, kalau kita perempuan-perempuan yang merasa cerdas, ya, itu silahkan jadi ahli ilmu, ya, jadilah penyebar ilmu, gitu, ya. Kemudian kalau ada suaminya kayak Fir'aun, nah, seperti Asia, Siti Asia, bisi gitu, udah jika Fir'aun mau dia, kalau saya ngaku Allah sudah. Sekejam-kejamnya dia mau aja presiden kejam di dia catanya jika Fir'aun mengaku Tuhan, ketarangnya ngaku Tuhan ya gitu. Anna rabbukumul a'la. Jadi saya itu bahkan lebih tinggi daripada Tuhan. Nah, itu dodolnya dia ya. Tapi sekarang mah kepada penting. Jadi makanya kalau kita nih ibu punya suami jahat-jahatnya mau juga Fir'aun, jadi santai aja, doain dan sabar aja. Enggak seperti Fir'aun, ya gitu. Nah gitu. Ada yang pejuang, ada di dalam Islam tuh ada perempuan yang perang, ada. Jadi kalau lincah dan jagoan kan perempuan-perempuan, silakan tuh. Jadi belajar perang, belajar kuda, belajar panah, belajar nembak, belajar ngapung, terjun bebas, silakan. Kalau memang ada potensi di situ. Kalau kita ibu gawe masak misalnya, aja terjun bebas, bisa di luhur, itu potensinya. Nah kita awalnya gitu. Ada ahli zikir, ada. Ahli zikir, ahli tasawuf, para perempuan yang kerjanya zikir sama gitu ya, banyak. Nah itu kita silakan sesuai kondisi ya, sesuai kondisi ya. Mau jadi pengusaha seperti Siti Khadijah boleh silakan, tapi tetap kaidahnya dipakai. Ada banyak perempuan pengusaha, gitu, jadi pengusaha. Itu sesuaikan.
Mau jadi Siti Maryam. Ya, Siti Maryam itu bentuk dari seorang wanita yang tidak punya siapa-siapa di pinggir kirinya, tapi dia diurus Allah. Saya sebenarnya kayak tertarik kepada ini kisah Siti Maryam ini kalau diperhatikan oleh ibu-ibu yang luar biasa dalam hidupnya, misalnya punya keterbatasan interaksi, itu keren banget. Coba bayangin, makan begitu masak gitu diurus Allah, itu bisa dicapai oleh perempuan. Saya yakin bisa. Ayah ke kamar malaikat Jibril ya, kan sebenarnya lebih indah gitu daripada diantar ke tukang ojek. Gojek kan soalnya ini GrabFood, mendingan diantar ke malaikat. Ya lagi bisa ibu bisa Gojek ke tukang mana ke masak. Tapi kan itu bisa. Nah, para laki-laki juga kita bisa, ya, para bapak mau jadi apa kita, mau jadi siapa, itu lengkap ya. Jadi ini penjelasan ihdinas siratal mustaqim ya. Karena kita jangan sekedar berdoa mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini harus diperjelas supaya doa ini terus diucapkan, diyakini ya, kemudian terus dibacakan di dalam sholat dan di dalam keseharian kita pun mengusahakan supaya dapat siratal mustaqim ini gitu ya. Jadi enak, siratal mustaqim itu kemana? Inilah kisah-kisahnya gitu ya. Jadi insya Allah nanti materi-materi kita bisa jadi membahas yang siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya, kisah para nabi dan lain sebagainya. Nah, ada lagi ini, kan itu bahasanya insya Allah nanti lebih panjang lagi. Di penggalan terakhirnya Allah juga menggambarkan kepada kita adalah tentang orang yang gak boleh diikuti. Ya, kalau di awalnya adalah yang harus diikuti, tapi kan kita juga harus punya gambaran emang siapa yang gak boleh diikuti. Nah, di ayat yang selanjutnya ya, yang terusan dari situ adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa ghairi artinya? Bukan, atau selain itu ya, selain daripada ghairi itu. Bukan apa? Merujuknya ke jalan, ke yang sirat. Jadi ghairi itu makanya diartikan bukan jalan, bukan sirat yang itu gitu. Bukan sirat yang mana? Yang al-maghdubi apa? Orang-orang yang mendapat murka. Orang-orang yang mendapat murka ya. Gitu. Alaihim sama artinya kayak yang di atas ya, atas mereka. Jadi ghairil maghdubi bukan jalan orang-orang yang mendapat murka Allah ya, merujuknya ke Allah, ke engkau ya. Jadi ghairil maghdubi itu bukan jalan orang-orang yang mendapat murka Allah alaihim atas mereka ya. Kemudian wala dan bukan jalan. Jadi lah itu kan bukan juga ya artinya. Wala dan bukan jalan ad-dhallin apa? Orang-orang yang sesat. Orang yang sesat. Ghairi pakai ghair kemudian ri, al-maghdubi itu ada mim, ada ghair, magh, ada magh, al-maghdu, ada dhad. Ghairil maghdu, jadi ada ghain sukun kan magh, kemudian dhad, ada ininya, ada wawunya, jadi panjang dua harokat. Al-maghdubi ya, maghdub gitu ya. Coba kita baca ghairil maghdubi
dhad ya. Dhad. Al-maghdubi jadi dhad. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ad-dhalin apa artinya? Orang yang sesat. Orang-orang yang sesat. Dari dhall itu orang sesat, berarti dhalin itu jamak, ya. Jamak. Jadi jamak itu orang banyak. Berarti kan al-maghdubi dengan ad-dhalin ini orang banyak, satu golongan kelompok orang, ya. Gitu. Ini juga udah menentukan, ya. Jadi banyak gitu. Ghairi, nah ini ghairi ini kalau di dalam Quran itu ada 147. Maka lumayan kalau kita tahu bukan artinya atau selain daripada. Jadi kalau ada ghairi, artinya bukan atau selain daripada. Al-maghdubi satu kali diulang. Kemudian wala itu banyak dalam Quran itu ada 1687 kali wala. Maka artinya itu dan bukan gitu. Wa-nya dan la-nya bukan. Ya, ad-dhalin ada 14 kali dalam Quran. Ya, jadi selain di Al-Fatihah ini ada di 14 kali dalam Quran. Jadi ketika kita menemukan ad-dhalin berarti orang-orang yang sesat, ya, gitu. Nah, kita awali bahas sedikit siapa yang dimurkai itu, ya. Siapa yang dimurkai itu? Ya. Pertama, para ulama menafsirkannya yang dimurkai al-maghdubi itu adalah orang Yahudi. Ya. Orang Yahudi. Nah, orang Yahudi kita kan supaya apa kenapa sih Yahudi itu al-maghdubi kemudian jangan kita ikutin gitu. Nah, makanya ini panjang ya, ada Yahudi, ada Nasrani, yang mana dua itu orang Nasrani. Nah, kita nanti bahas ya. Nah, sekarang kita satu aja dulu. Pertama, sifat dari orang Yahudi itu adalah mereka tahu ilmu tetapi tidak melakukannya. Nah, itu sifat Yahudi. Gitu. Jadi mereka itu tahu. Bahkan sampai sekarang sifat Yahudi itu cerdas, tahu itu. Kita sering membahas tentang kisah-kisah Bani Israel. Kan Yahudi itu di situ ya. Bani Israel di kisah-kisah dari zaman Nabi Musa, ya, zaman Nabi Isa juga bahkan itu masih Bani Israel. Ya, jadi dari dulu sifatnya adalah apa? Mereka itu tahu ilmunya, ya, tahu ilmunya. Tetapi mereka itu tidak melakukan apapun dengan ilmu itu, ya, bahkan cenderung menentang, ya, cenderung menentang. Maka dimurkai, gitu ya. Jadi malah melawan, kerjaannya itu ngoprek pengetahuan, ya, gitu. Jadi sering nantang kepada para nabi. Jadi kebayang kalau saya mau ini kisah-kisah para nabi ya dengan sikap Bani Israel teh. Eueun pika sebeleun kitu ayeuna mah untuk kitu teuing geus sebeleuna. Makanya dimurkai luar biasa. Eueun mah pika sebeleun. Gimana teu pika sebeleuna coba ya. Bagaimana umat Nabi Musa? Beberapa saat setelah diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan nyata-nyata di depan mereka itu secara fisik, ini bukan secara gaib, secara fisik ada yang namanya air terbelah bisa dilewati. Kan itu nyata. Mun zaman ayeuna mah kacegat banjir di daerah kolot, jol nyingkah we motor asup kabeh
Yang dinding gitu, dinding nanti cai. Nggak selewat di sana, musyrik deui. Itu juga sebenarnya. Ya. Jadi ada kisah penyembahan patung sapi itu kan setelah beberapa saat kejadian dari nyebrang. Udah jelas-jelas pasukan Fir'aun dan Fir'aun yang ditenggelamkan di depan mata mereka, mukjizat dijelaskan kepada mereka dengan nyata tuh. Ya, berarti ilmunya apa? Mereka tuh yakin Allah itu ada, tapi mereka itu pembangkang. Jadi tidak melakukan apa, malah melakukan yang sebaliknya. Ketika karena waktu itu kan Nabi Musa disuruh untuk ini dulu apa istilahnya sekarang ya, tapak ini bahasa kita ya, 40 hari. 40 hari ditinggalkan, jadi penyembah patung deui ya umat. Luar biasa. Padahal apa? Ulah gitu. Padahal apa? Kudu bertauhid. Ya, gitu. Nah, berarti sikap itu sikap keyahudian, ya. Makanya kalau kita lakukan misalnya apa ya hukumna tapi malah dilanggar. Apa ya ilmuna tapi tidak dilakukan. Nah, itu bisa jadi kita adalah orang yang al-maghdubi. Ya dibenci Allah, dimurkai Allah. Kalau dimurkai berarti kan dijauhi dari rahmat Allah. Kalau dijauhi dari rahmat Allah ya hidup kita kembali. Ya, kalaupun kaya itu istidraj, kalaupun kita sengsara itu siksaan. Gitu kan? Kalau dimurkai mah Allah hukumna. Jadi kalau ada orang yang dimurkai Allah, lamun beunghar eta istidraj, kalau dia berkuasa eta istidraj, kalau dia sengsara wajar eta siksa. Tapi kalau orang-orang yang dicintai Allah, kalaupun dia kaya itu tetap jadi ujian, ya. Kalaupun dia miskin dia tetap ujian, kalaupun ada musibah ujian, ya, gitu. Jadi perbedaannya itu adalah di situ, apa dibenci atau dicintai Allah. Ya. Nah, makanya nih pelajaran satu saja dulu dari sifat dari orang Yahudi adalah jangan sampai kita melanggar ilmu kita sendiri. Jadi kalau udah tahu berusaha melakukan. Kalau udah tahu misalnya judi itu haram, ya ulah Yahudi gitu istilah. Kalau udah tahu bahwa maling itu haram, ya ulah maling gitu. Udah tahu misalnya zalim pada tetangga itu nggak boleh, berusaha jangan boleh. Ya. Karena ini dengan tetangga ini luar biasa ini apa namanya pidosaun dulu Pak. Makanya kudu saling mengalah kita nih gitu. Ya, gitu. Masalah cai, masalah banjir kan banjir siling bere, malah ngerti gitu nama. Tapi bagusnya nggak banjir. Wah iya banjir, ada bagus nih kata tanah ini belok gitu. Nah, itu kan masalah sebenarnya. Ya. Padahal tahu itu boleh, ya, gitu. Nah, jadi insya Allah kita, ya, makanya berdoa kepada Allah selain kita berusaha untuk benar-benar melaksanakan ilmunya, ya, kita berdoa kepada Allah dihindari dari orang-orang yang dimurkai. Makanya di dalam hidup kita jangan atau tidak boleh menjadikan teladan itu orang Yahudi, ya, jangan. Jadi orang Yahudi jangan dijadikan teladan, ya. Kan hati-hati ke anak-anak kita, teladannya banyak orang Yahudi, ya. Tapi ketika bahas gini biasanya ada yang nyinyir juga, oh kalau Yahudi ditinggalin ya, atau teknologi loba buatan Yahudi sudah tinggalkan, nah, gitu. Padahal tidak begitu juga kaidahnya. Orang-orang kafir itu, orang Yahudi itu yang ditinggalkan adalah sikapnya. Kalau jual beli, misalnya ada orang Yahudi nyium donat, ya kalau halal mau beli ya baik. Sementara orang Muslim nyium donat, tidak lantas katanya orang Yahudi donatnya pasti ya nubiran misalnya. Tidak begitu juga ya. Jadi kalaupun kita pakai teknologi Yahudi,
kita pakai untuk dakwah dan halal, kan beli. Kita kan beli, misalnya kita menggunakan handphone, kan loba tuh buatan Yahudi KB, loba, ya kan? Kan beli, jual beli sah kan? Sah. Dan kita pakai dakwah, pakai ngaji, pakai ilmu, pakai usaha untuk nafkah kan gitu. Bahkan ada kaidahnya, kalaupun tidak bisa meninggalkan semua, tidak bisa melakukan semua, jangan tinggalkan semua. Jadi kalau kita misalnya masih ketergantungan kepada Yahudi, kepada Yahudi, kita yang bisa ditinggalkan silakan tinggalkan. Misalnya makanannya, kalau makanannya bisa ditinggalkan yang buatan-buatan Yahudi, silakan usahakan. Tapi kalau teknologinya yang belum bisa kita tinggalkan karena belum ada alternatif, ya bisa kita pakai. Tapi jangan juga dengan adanya itu dan bisa dilakukan kita beri bahasa teknologi yang dipakai sudah harus nanti di dalam hari. Padahal misalnya makanan Yahudi mah bisa kita cegah. Model kemarin bulan puasa ada kurma Yahudi bisa cegah, kalau pakai nanti Palestina, nanti Arab, model gitu. Ya, jadi semampunya kita bisa mencegah mengikuti mereka itu sampai mana itu kita usahakan yang terbaik gitu. Nah itu ya, Allah Akbar. Mudah-mudahan jadi penambah ilmu kita di dalam penjelasan dari ihdinas siratal mustaqim. Jadi supaya kita jelas harus bagaimana menjalani jalan al-mustaqim ini. Allah Akbar. Lanjutkan doa. Apa kemarin Azumat atau Des? Azumat. Sekarang Al. Mana dua Sofir. Pertama. Yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين
بربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنون فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير صدق الله العظيم اللهم محمد
اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi